Dok, kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Ya, silakan. Oke, ada dari @mervin_hadianto. Pertanyaannya, apa efek samping prednison pada anak dengan sindrom nefrotik nih dok? Baik, ini pertanyaan yang menarik. Tampaknya penanya sudah memiliki pengetahuan yang levelnya lebih Iya. lebih tinggi atau dia membaca lebih banyak atau bahkan jangan-jangan ada kerabat atau anggota keluarganya yang mengalami kelainan ini. Jadi memang sindrom nefrotik yaitu kelainan ginjal yang menyebabkan ginjal itu mengalami gangguan penyaringan sehingga akibatnya adalah protein yang kita peroleh dari telur, tempe, tahu, protein-protein itu harusnya oleh tubuh itu ditahan dan kemudian digunakan untuk kita bertambah tinggi, bertambah besar, bertambah berat badan. Tapi pada pasien dengan sindrom nefrotik yang terjadi adalah protein-protein ini bocor. Jadi mereka Oke. terbuang bersama dengan urin. Yang terlihat dari urinnya itu akan berbuih atau berbusa banyak. Dan pada kondisi sindrom nefrotik ini, memang sebagian besar pengobatan awalnya memang adalah obat yang bernama steroid, yang di Indonesia banyak digunakan bernama prednison. Oke. Nah, sebagaimana efek samping pada umumnya dari steroid adalah dia akan menyebabkan penahanan atau retensi dari air dan juga penumpukan atau deposit lemak di tempat-tempat tertentu. Dan pada kondisi ini, salah satu efek samping steroid atau prednison jika digunakan dalam jangka panjang, misalnya beberapa bulan, misalnya itu akan menyebabkan wajahnya itu membulat. Wajahnya itu Bengkak membulat, tadi ya dok? bengkak. Ya wajah saya juga bulat ya, tapi yakinlah bahwa ini bukan karena steroid, bukan karena prednison. Oke. Tetapi kalau karena efek samping prednison atau steroid itu, pipinya itu lebih membulat seperti moon face. Orang bilangnya Oke. sebagai moon face atau wajahnya membulat seperti bulan. Dan itu benar-benar bulat karena pipinya itu jadi melempung-melempung betul-betul tebal gitu. Dan itu akan terlihat sehingga kalau ini terjadi, kadang-kadang kemudian orang tuanya jadi cemas dan anaknya juga bisa menjadi tidak percaya diri karena dia akan terlihat berbeda daripada teman-teman yang normal seusia dia. Gitu. Oke nih dok. Lanjut lagi ya dok ke pertanyaan Yes, selanjutnya. Ada mangga. dari Sri Dewi Susanti, pertanyaannya, dok, anak saya sejak usia 3 tahun, yang sekarang sudah usia 4 tahun ya dok, kalau pipis baunya sudah seperti orang dewasa atau cukup penyengat nih dok. Padahal minum air putih banyak, apakah ini salah satu gejala? Oh ya, ini bisa jadi benar merupakan suatu gejala yang berbeda atau ada suatu kelainan. Tapi ini adalah suatu kelainan yang jarang sesungguhnya. Jadi kalau Iya. berkenan, kalau memang sungguh yakin bahwa volume minumnya sudah banyak sesuai dengan kebutuhan berat badan dan usianya dan aktivitasnya, dan produksi urinnya juga banyak, maka langkah pertama lagi-lagi adalah pergi ke dokter anak dan kemudian periksa urin lengkap atau periksa urinalisis karena dia sebagai detektor pertama sebagai screening. Kalau misalnya memang nanti kemudian dari urinalisis ini ada kelainan, bisa saja kelainannya itu berupa ISK atau infeksi saluran kencing. Jadi menyebabkan baunya itu berbeda. Pada umumnya pada bayi atau anak-anak kecil itu, orang tua memang dia mendeteksi adanya kelainan, salah satu keluhannya adalah baunya itu terlalu menyengat atau baunya nggak enak. Mereka akan mengekspresikan begitu. Para parents tuh akan Oke. datang dengan baunya nggak biasa nih dok. Nah, kayaknya ini saya takutnya ada masalah. Dan itu salah satu kelainannya. Kelainan nomor 2 yang mungkin juga adalah mungkin ada banyak kandungan dalam urin tersebut yang sebetulnya tidak normal atau tidak wajar. Misalnya adalah kandungan elektrolit atau kristal yang sehingga idealnya adalah ditampung urin selama 24 jam untuk kemudian diperiksa oleh laboratorium mengandung apakah yang kadarnya tinggi sehingga menyebabkan kelainan dalam hal bau tadi. Jadi saran saya, ya, karena kelainan pada bau yang menyengat ini bisa merupakan salah satu tanda awal kelainan, maka saran saya adalah pergi ke dokter anak dan periksakan urin lengkap atau urinalisis sebagai langkah awal. Oke, periksa urin lengkap ini penting banget ya buat seperti Mam Sri Dewi Susanti ya, sebagai langkah awal. Betul Ya, ya, Dok? betul. Betul. Dan harganya Oke. pun terjangkau. Oke. Lanjut lagi ya, Dok, ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Dewi_Nia_K. Halo, Dok.
makanan dan minuman apa saja yang menyebabkan anak mengidap sakit ginjal nih dok? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Dewi. Nah, mengenai makanan dan minuman apa saja yang bisa menyebabkan gangguan ginjal, itu yang paling sering dikonsumsi oleh anak adalah makanan yang banyak mengandung garam-garam. Jadi sebaiknya kita perlu membatasi konsumsi garam anak sehari-hari. Jadi tidak boleh banyak. Karena kalau dia banyak mengandung garam atau apalagi itu banyak sekali makanan-makanan ringan atau snack-snack yang dia itu mengandung banyak MSG. Itu kan anak-anak suka ya, ada chips ya dalam berbagai brand. Itu kandungan garamnya tinggi. Jadi hal yang seperti itu sebaiknya tidak dipenuhi. Karena kalau misalnya anak mengonsumsi garam dalam jumlah banyak, dia bisa mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dan ini akan menjadi beban pula untuk ginjal untuk mengeluarkan sisa metabolisme yang berlebihan. Lalu nomor 2 juga tidak boleh juga terlalu manis. Kadang-kadang parents itu ketika mereka datang berobat ke dokter anak, mereka suka bilang bahwa saya mau kasih makanan ini dokter, anak saya umur 1 tahun, tapi makanan ini rasanya itu kurang manis, jadi saya suka kasih tambahan. Saya suka kasih supaya dia rasanya lebih manis, biar ada rasa-rasa gitu dok. Nah, tapi perlu diketahui bahwa sampai dengan anak usia 2 tahun itu, sebaiknya minuman atau makanan itu jangan diberi tambahan-tambahan gula. 2 tahun ke atas baru boleh. Karena gula dalam jumlah banyak, ini bisa juga menjadi beban untuk kerja ginjal. Jadi kesimpulannya adalah, saran mengenai diet untuk anak adalah dia harus saran diet yang seimbang. Diet yang seimbang atau diet yang balance. Diet yang balance itu berarti diet yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral artinya dari sayur-sayur dan buah-buah dalam jumlah yang seimbang atau balance. Jadi jangan biarkan anak tidak makan sayur atau buah sama sekali karena mereka butuh serat dan mereka butuh vitamin dan mineral dari sayur dan buah tersebut. Kemudian yang kedua, sebaiknya jangan biarkan anak itu suka mengajak mampir ke makanan-makanan cepat saji atau junk food dalam berbagai merek, dalam bentuk burger atau pizza, atau makanan-makanan cepat saji lainnya yang banyak mengandung rasa-rasa gurih atau MSG, karena itu mengandung kadar garam yang tinggi. Jadi kalau mau pergi ke makanan cepat saji, ya boleh deh sesekali. Sekalinya seberapa sesekali, misalnya 1 kali tiap bulan gitu. Tapi jangan sampai seminggu sekali atau bahkan hampir setiap hari. Sebaiknya jangan, karena mengandung garam terlalu tinggi. Intinya semua jangan berlebihan ya dok, baik garam, gula, maupun fast food ya. Betul. Jadi seringkali anak itu dibawa datang ke dokter anak, kemudian orang tuanya itu, parentsnya itu cerita bahwa ini dia senang banget deh dok makan burger itu, gitu. Jadi selalu harus makan burger itu. Atau kadang ada tawaran dari online ya, dari restoran gitu ya, online, delivery gitu. Nah itu seringkali itu ternyata dia mengandung rasa gurih-gurih itu yang enak, itu adalah dari garam tinggi. Jadi waspada dengan penawaran makanan atau restoran yang online, karena ternyata mereka bisa juga banyak mengandung kadar garam tinggi. Jadi yang salah bukan restoran online ya tentunya ya, bukan deliverynya juga, tapi yang salah adalah pilihan kitanya. Dan kita membatasi makan untuk anak ya dok, tentunya. Betul, ya. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dok. Ada dari Ikedian 93. Dok, langkah pengobatan seperti apa untuk anak di bawah 1 tahun penderita hidronefrosis? Apakah harus dioperasi? Wow, ini tampaknya mungkin anggota keluarganya ada yang mengalami sehingga ada muncul istilah hidronefrosis. Tidak semua orang bisa menyebut hidronefrosis ini dalam pertanyaan sebabnya. Jadi hidronefrosis ini adalah pembengkakan pada ginjal, bisa terjadi pada 1 ginjal, bisa juga terjadi pada 2 sisi ginjal atau bilateral atau kedua-duanya. Ini terjadi ketika ada penyempitan saluran. Jadi ginjal itu kan dia kemudian dia turun ke saluran di bawahnya bernama ureter. Turun lagi ke bawahnya yaitu
kandung kemih atau bladder. Nah, kalau misalnya ada sumbatan pada saluran di bawah ginjal, maka akan menyebabkan hidronefrosis atau